Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas Markus pasal ke-6 ayat ke-30 hingga ke-44. Sebuah mujizat yang sudah begitu familiar bagi kita dari sekolah minggu sampai ketika kita sudah ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan atau mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang itu adalah salah satu mujizat Yesus yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Dan ini adalah satu-satunya mujizat yang dicatat di dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Markus mencatat kisah ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak percaya tentang mujizat. Banyak orang berusaha untuk menjelaskan perikop ini, termasuk pendeta-pendeta, teolog berusaha untuk menjelaskan mujizat ini dengan cara yang lain. Dengan cara yang skeptis. Dengan berbagai excuse karena mereka tidak percaya tentang mujizat. Contoh pertama, seorang teolog terkenal namanya William Barclay mengatakan bahwa ketika anak muda itu memberikan atau menyerahkan bekal makan siangnya, 5 roti dan 2 ikan kepada murid-murid Tuhan, maka yang lain pun segera mengeluarkan bekalnya masing-masing sehingga mereka bisa makan bersama-sama, bahkan ada sisanya. Jadi itu bukan mujizat. Masing-masing mengeluarkan bekalnya sehingga semua bisa makan, bukan mujizat. Kedua, ada mengatakan bahwa sebetulnya yang terjadi adalah ada sebuah roti besar yang diedarkan. Lalu sama-sama semua orang sebagai simbol hanya mencubit sedikit dari roti itu untuk dimakan sebagai simbol dari fellowship, persekutuan. Bukan mujizat. Contoh yang ketiga, ada orang mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sudah menimbun roti di belakang bukit. Di mana ada goa di situ dan Tuhan Yesus telah menimbun roti-roti itu dan berbuat seolah-olah ia melakukan mujizat, memberikan makan banyak orang. Saudara, ini semua excuse yang intinya mengatakan bahwa tidak ada mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali kepada Alkitab, maka Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita, ini adalah mujizat. Penulis Injil Markus dengan jelas ingin mengatakan, Yesus adalah pribadi yang berkuasa, berotoritas di dalam perkataannya dan juga di dalam perbuatannya. Dan di dalam kisah ini, ia memanifestasikan otoritasnya, melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan sanggup menciptakan dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Creatio et nihilo. Menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada. Maka apa susahnya bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu prinsip penting yang kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah belajar untuk memberi kepada Tuhan atau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apakah kita merasa hidup ini berat? Masalah dalam kehidupan kita berat? Serahkan kepada Tuhan. Apakah kita merasakan ada banyak pergumulan dalam hidup kita? Serahkan kepada Tuhan. Apakah kita merasa kecewa dengan masa lalu kita, serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi krisis, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajar kepada kita, serahkan kepada Tuhan. Berikan semuanya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui perikop ini, melalui mujizat ini, Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita akan belajar sebuah kebenaran rohani. Bahwa apabila kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Apabila kita mau mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan pekerjaannya atau karyanya di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Memberikan apa yang ada pada kita sekalipun tidak berarti. Maka Tuhan sanggup melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Ada 3 bagian dari perikop ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagian pertama adalah Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang.
Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Ini hal yang pertama yang akan kita pelajari dari perikop ini, saudara. Yaitu tentang belas kasihan Tuhan kepada semua orang. Kita menyaksikan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Dan dalam bagian Alkitab ini kita belajar bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada murid-muridnya. Dan bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada orang banyak yang seperti domba yang tidak memiliki gembala. Nah, mari kita melihat yang pertama, yaitu Tuhan memanggil murid-muridnya untuk beristirahat. Ayat ke-30 hingga 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani. Lalu murid-murid pergi melayani. Dan saat ini mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan memberikan laporan tentang pelayanan mereka. Dan intinya adalah pelayanan mereka sukses. Itulah sebabnya begitu banyak orang yang datang untuk dilayani. Begitu banyak orang datang dan pergi sehingga dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Mereka tidak sempat makan karena begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu kelelahan oleh karena beban pelayanan itu. Begitu banyak orang membutuhkan pelayanan dan murid-murid itu kelelahan. Sehingga Tuhan Yesus memanggil mereka untuk retreat atau untuk istirahat. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya, Tuhan Yesus mengatakan, come with me by yourself. Come with me by yourself. Tuhan Yesus tidak berkata, go away by yourself. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, come with me by yourself. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika hidup kita menjadi berat, seringkali ketika ada pikiran kita begitu kacau, hati kita itu begitu berat, maka kita seringkali kepengen alone by ourselves. Kita ingin sendiri, kita ingin be alone, let me alone. Kita ingin sendirian, kita nggak mau diganggu, kita mau sendirian. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang dalam kondisi down, ketika kita dalam kondisi banyak pergumulan, yang kita butuhkan itu bukan sendiri. Yang kita butuhkan adalah fellowship dengan Tuhan. Alone with God. Bukan sendirian. Lalu dengan segala macam pikiran bergumul sendiri. Tidak. Yang Tuhan mau adalah kita alone with Him. Bersama dengan Dia. Merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan persekutuan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, come with me by yourself. Dan Tuhan Yesus bukan hanya berkata, come with me. Tetapi di dalam bagian Alkitab yang lain, Tuhan Yesus juga berkata, come to me. Misalnya di dalam Matius pasal 11, ayat ke-28, Tuhan Yesus berkata apa? Come to me, all who you are weary and heavy burden. I will give you rest. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara, di dalam ayat ini, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu limitasi setiap kita. Tuhan tahu bahwa ada dalam hidup ini kita tidak bisa selalu mengerjakan segala hal secara terus-menerus, termasuk dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kita tidak bisa terus melakukan semuanya itu sepanjang waktu. Kita butuh waktu untuk istirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat supaya kita bisa beristirahat dan supaya kita bisa berhenti dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita tidak bisa sibuk dari hari Senin sampai hari Minggu dan tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak bisa sibuk dengan segala macam aktivitas dengan berbagai macam alasan. Hari Minggu tidak bisa ke gereja. Tidak.
Tuhan sediakan hari Sabat, hari Minggu, supaya kita bisa di-refresh kembali dalam kehidupan spiritualitas kita. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid tidak bisa terus melayani. Mereka kecapean, makan pun mereka tidak sempat. Dan Tuhan Yesus tahu itu tidak baik. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita punya waktu secara pribadi untuk beristirahat di hadapan Tuhan? Apakah kita punya tempat tertentu di mana kita bisa alone with God di dalam kehidupan kita untuk kita di-recharge kembali dalam kehidupan kita? Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berbelas kasihan terhadap mereka yang terhilang. Tuhan Yesus bukan hanya berbelas kasihan kepada murid-muridnya yang kelelahan. Tapi dalam bagian ini kita juga melihat Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada semua orang yang datang untuk mencari pertolongannya. Ayat 32 hingga 34. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, inilah karakter dari Tuhan Yesus yang disaksikan oleh Alkitab. Tuhan yang penuh dengan compassion. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang penuh dengan grace dan mercy. Bapak, Ibu, Saudara, apa konsep kita tentang Tuhan? Barangkali kita sebagai orang Kristen, tetapi konsep kita tentang Tuhan pun masih kabur. Barangkali bagi kita, Tuhan itu seperti seorang hakim. Seseorang yang selalu siap sedia untuk menghakimi kita ketika kita jatuh, ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup kita. Atau kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang selalu keras menolong menekan kita, mau mendisiplin kita. Kita tidak melihat Tuhan itu sebagai figur seorang ayah yang mengasihi kita, yang selalu mau memperhatikan kita, yang menaruh belas kasihan kepada kita. Apa konsep kita tentang Tuhan? Ketika kita membaca bagian Alkitab ini, kita melihat Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh dengan compassion, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika ia melihat orang banyak, maka dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan ia rindu untuk menjadi gembala mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca peristiwa ini, maka kita akan melihat ada paralel antara apa yang dicatat di sini dengan apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23. Di dalam Mazmur 23, Daud berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dan kalau kita membaca bagian ini, maka apa yang dinyatakan oleh Daud itu juga dialami oleh orang banyak pada waktu itu. Pertama, Tuhan Yesus dikatakan apa? Menaruh belas kasihan kepada semua orang itu. Tuhan Yesus mengajar mereka. Sekalipun Tuhan Yesus ingin istirahat bersama murid-muridnya. Ingin retreat. Tetapi ketika melihat banyak orang, mereka tidak mengatakan, sorry, hari ini kami off. Hari ini tidak ada pelayanan. Hari ini tidak ada kesembuhan. Hari ini tidak ada khotbah. Pulang masing-masing ke rumah. Tidak. Tuhan Yesus tetap memakai kesempatan itu untuk mengajar orang banyak. Karena apa? Karena compassion, belas kasihannya. Lalu dikatakan apa? Tuhan Yesus mengajar mereka. Mengajar orang banyak yang datang kepadanya. Setelah itu Tuhan Yesus mendudukkan mereka berkelompok-kelompok di padang rumput yang hijau di situ. Mendudukkan semua orang berkelompok. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberi makan mereka dengan melakukan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Hal yang sama yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 23 dilakukan oleh Tuhan kepada orang banyak. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik yang memperhatikan domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hidup kita hari ini seperti domba yang tidak memiliki gembala?
Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, Tuhan Yesus tahu hati mereka. Tuhan Yesus tahu hidup mereka. Tuhan Yesus tahu kekosongan dalam diri mereka. Tuhan Yesus tahu mereka ada orang-orang yang tidak tahu hari depan mau ngapain. Apa yang akan terjadi dengan hari esok. Mereka tidak tahu arah dan tujuan. Seperti domba yang tidak punya gembala. Apakah dalam hidup kita hari ini kita juga mengalami seolah-olah kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak tahu arah dan tujuannya. Kita tidak tahu hari depan, kita tidak tahu hari esok. Di dalam kondisi hidup yang demikian, Tuhan Yesus berkata, Dia ingin menjadi gembala kita. Ia ingin menjadi gembala kita yang akan memuaskan dan akan memenuhi segala kebutuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus ada Tuhan yang penuh dengan compassion. Itu yang pertama kita pelajari di sini. Dan Dia menaruh belas kasihan kepada murid-muridnya. Ketika melihat muridnya kelelahan, kecapean, Tuhan Yesus ingin membawa muridnya beristirahat di retreat. Kedua, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang datang untuk mencarinya, untuk mendengarkan khotbahnya, untuk dilayani sakit penyakitnya, untuk disembuhkan. Tuhan Yesus sekali lagi menyatakan compassion, belas kasihannya kepada mereka semua. Sekarang kita melihat bagian kedua dari perikop ini. Yaitu ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita pasti dapat melakukannya. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita pasti dapat melakukannya. Ini bagian kedua yang mau diberitahukan oleh perikop kepada kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti memampukan kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa melakukannya dengan apa yang ada pada kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah memanggil, maka Tuhan akan melakukannya. Apa menjadi kehendaknya melalui kita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Dari ayat ke-35 hingga ke-38. Yang pertama, yaitu sadari kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Pertama, sadari dulu kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, ada dua perintah utama Tuhan di dalam Alkitab untuk setiap orang percaya. Yaitu loving God and loving other. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu ada dua perintah utama di dalam Alkitab. Dan setiap kali ketika Tuhan bicara tentang pelayanan, maka itu selalu ditujukan kepada orang lain. Tuhan tidak butuh pelayanan kita. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Dia tidak butuh kita. Tapi setiap kali Alkitab bicara tentang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ketika Alkitab bicara tentang pelayanan, maka itu selalu berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mari kita melihat ayat ke-35 hingga 36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Saudara, Tuhan Yesus mengajar sepanjang hari. Mengajar sampai sore ketika matahari sudah mau tenggelam. Dan tempat di mana mereka berada cukup jauh dari desa. Jadi sulit untuk mendapatkan makanan. Dan murid-murid menyadari kebutuhan ini. Orang-orang butuh makan. Bagi murid-murid ini sebuah krisis. Saudara, ini ada sesuatu hal yang positif, saudara. Sekalipun murid-murid belum tahu bahwa Tuhan Yesus akan melakukan mujizat. Tapi paling tidak, murid-murid menyadari sebuah kebutuhan, sebuah krisis. Bahwa orang banyak ini butuh makan. Orang banyak ini butuh makan. Langkah pertama dari sebuah misi, langkah pertama dari sebuah pelayanan adalah pertama menyadari adanya kebutuhan. Adanya krisis dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Lalu apa yang murid lakukan? Kita melihat poin kedua. Berfokuslah pada tugas yang Tuhan berikan, bukan pada hambatan-hambatannya. Ayat ke-37 mengatakan, tetapi jawab Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara, murid-murid menyadari kebutuhan. Ada sebuah kebutuhan. Murid-murid menyadari ada sebuah krisis. Orang banyak butuh makan. Sedangkan untuk memberi makanan masih jauh dari desa.
Ini sebuah krisis, ini sebuah kebutuhan. Lalu mereka memberitahukan krisis itu, kebutuhan itu kepada Tuhan. Lalu apa respon Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan disitulah murid-murid menyatakan protesnya, keberatannya. Prinsip yang kita pelajari di sini adalah fokus pada tugas yang Tuhan berikan. Bukan pada hambatan-hambatannya. Kalau Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan mampukan. Kalau Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti sudah sediakan resources-nya, way out-nya untuk kita. Yang ketiga, prinsip ketiga di sini adalah pakailah apapun sumber daya yang kita miliki. Pakailah apapun sumber daya yang kita miliki. Apa yang kita lakukan ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang melampaui sarana dan kemampuan kita? Yaitu kita belajar di sini. Lakukan, pakailah apa saja yang kita miliki. Perhatikan ayat 38. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, apa menjadi masalah di sini? Murid-murid berfokus kepada apa yang mereka tidak miliki. Murid-murid berfokus kepada masalah krisis. Dan ketika mereka melihat diri mereka merasa diri mereka tidak punya sarana, tidak punya kemampuan, tidak punya sumber daya, tidak punya resources. Tapi Tuhan mengirim murid-murid untuk melihat apa yang mereka miliki, sekalipun sedikit. Maka Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada pada kamu? Lalu murid-murid menjawab, 5 roti dan 2 ekor ikan. Memang jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang butuh dilayani. 5.000 laki-laki. Kalau dihitung anak sama wanita, maka diperkirakan itu lebih, ada memperkirakan 12.000 atau 15.000 orang. Karena yang dihitung kan cuma laki-laki. Wanita tidak dihitung, anak-anak tidak dihitung. Bisa 15.000 orang. Mana cukup 5 roti, 2 ekor ikan memberi makan segitu banyak orang. Mereka melihat bahwa resources mereka, sarana mereka begitu sedikit dibandingkan dengan segala kebutuhan yang ada. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajar mereka, pakailah apapun yang ada padamu, yang kamu miliki. Kita masuk ke poin terakhir. Bagian terakhir dari perikop ini adalah kita dapat melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Kita dapat melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu melampaui sarana, melampaui apa yang ada pada kita, melampaui apa yang kita miliki? Di sini kita belajar, yaitu pertama, serahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Sekalipun itu cuma secuil, sekalipun itu kelihatan tidak ada artinya, serahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Ayat ke-39 hingga 41. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Serahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tadi yang kedua, biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Kita lakukan bagian kita. Bagian kita adalah menyerahkan apa yang ada pada kita. Sekalipun tidak berarti, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Dan kedua, biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ayat 42 hingga 44. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan melakukan mujizat itu. Alkitab tidak mencatatnya. Tapi yang jelas Alkitab memberitahukan kepada kita 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, makan kenyang. Karena kenyang
maka masih ada sisanya ketika dikumpulkan 12 bakul. Kelimpahan yang Tuhan beri untuk memenuhi segala kebutuhan orang banyak. Peristiwa ini terjadi kenapa? Karena murid-murid mau taat kepada Tuhan. Ketika mereka melihat sebuah krisis dan mereka merasa mereka tidak bisa mengatasi krisis itu. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Lalu ketika mereka menyerahkan apa yang mereka miliki, sekalipun kelihatan tidak berarti kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan melakukan mujizat, memberi makan sekian ribu orang dengan cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Prinsip ini mengajar kepada kita, apa yang Tuhan minta kita lakukan. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan meminta kita memberi sesuatu, maka marilah kita beri. Mari kita serahkan. Jangan bilang tidak bisa. Jangan bilang saya tidak ada. Tidak. Kalau Tuhan minta sesuatu dari kita. Kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu. Berarti Tuhan sudah mempersiapkan. Berarti Tuhan sudah memberikan resources. Berarti Tuhan akan memampukan kita. Dan kita pasti dimampukan untuk melakukannya. Dan dari perikop ini kita juga belajar untuk menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Tuhan. Apa krisis yang kita hadapi? Apa pergumulan yang kita hadapi? Di sini kita belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak akan menolak kita. Tuhan yang tidak akan mengabaikan kita. Karena kita mengatakan dengan sangat jelas, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan compassion, penuh dengan mercy, belas kasihan di dalam kehidupan kita. Apa beban, apa persoalan yang kita hadapi? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya atas kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena melalui peristiwa Tuhan Yesus melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kami melihat tentang karakter Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang penuh dengan compassion. Bukan hanya kepada murid-murid yang kelelahan, tetapi juga kepada orang banyak yang bagaikan domba yang tidak punya gembala. Dan ketika orang banyak menghadapi sebuah krisis Tuhan, sebuah kebutuhan, maka di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Engkau memakai murid-murid, memakai apa yang ada pada mereka, sekalipun kelihatan tidak berarti, di tengah-tengah kebutuhan yang begitu besar. Tetapi ketika apa yang kelihatan tidak berarti diserahkan ke dalam tangan Tuhan, diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melimpah-limpahkannya sehingga segala kebutuhan, segala krisis itu bisa diatasi. Bapa, ajar kami untuk mempercayai Engkau Tuhan. Ketika Engkau meminta kami melakukan sesuatu, memberi sesuatu, ajar kami untuk percaya bahwa ketika Tuhan meminta, maka sebelumnya Tuhan sudah menyediakan untuk kami. Dan ajar kami untuk percaya Tuhan. Ketika kami mau memberi kepada Tuhan. Ketika kami mau dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Sehingga melalui kehidupan kami. Melalui pelayanan kami. Melalui segala sesuatu yang kami kerjakan. Mendatangkan berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala cacat dan celah kami. Layakkan kami semua Tuhan untuk boleh menghampiri meja perjamuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.